apakah event Fossil Hard Fork di bulan Juni mendatang itu menjanjikan price action yang bagus untuk Cardano ke depannya? Mari kita lihat. Welcome back to Black Cuan my friend. Terima kasih ya telah mengupdate informasi berita kripto terbaru mengenai kondisi pasar kripto ya pada hari ini. Dan kesempatan ini kita akan berbicara tentang Cardano ya yang akan menghadapi Fossil Hard Fork. Kemudian ada juga kita akan berbicara mengenai kenapa JET itu lebih bagus daripada USD menurut Charles Hoskinson. Dan terakhir kita akan bahas XRP nanti ya teman-teman. Baik, yang pertama sebelum kita ke Cardano, kita lihat dulu kondisi pasar secara umum ya. Untuk sekarang ini di CoinGecko ya, market cap kita itu berada di 1,32 triliun. Artinya kita ada kenaikan sedikit 1,2% pada hari ini. Bitcoin masih stabil di 29.300 ya. Dan pada hari ini ada yang berubah sedikit ya teman-teman. Yang bagus sekali pergerakannya itu adalah ini, BNB Coin ya. Jadi dia ini sedang hijau sendirinya ini di dalam peringkat 10 besar ini ya. So, yang trading di BNB mungkin sekarang sudah profit ya teman-teman. Selamat ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang pertama pada hari ini itu adalah sebuah insight yang bagus untuk mengawali video kali ini itu dari Robert Kiyosaki ya. Rich Dad said bull market makes stupid investor look smart. Jadi dia bilang bahwa di bull market itu bahkan investor goblok pun itu tampak pintar ya, karena harganya kan kalau di bull market mau dia seperti apapun dia naik terus. Karena lama dia berbulan-bulan dia terjadi kenaikan bahkan hampir setahun gitu teman-teman. Sedangkan di bear market itu investor yang bodoh itu menjadi losers, menjadi pecundang, dan smart investor itu menjadi pemenang di sini. Dan dia katakan market are crashing. Jadi pasar ini memang sedang crash sekarang ini. Dan time for smart investor to become rich winner. Dan inilah saatnya untuk investor-investor yang smart itu menjadi pemenang yang kaya. Alasan saya menampilkan Robert Kiyosaki ya di postingan kali ini itu lagi-lagi itu karena kita bisa belajar mengenai kedisiplinan, kemudian kedewasaan dalam berinvestasi, kematangan emosional. Apalagi untuk teman-teman yang barangkali mungkin sudah membaca bukunya Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad itu ya salah satu buku yang fenomenalnya dia. Kemudian untuk teknikalnya Bitcoin ya, mungkin perlulah kita melihat sebagai referensi. Saya ambil dari Zima DA di sini. Di sini dia tampilkan Bitcoin dalam patterns ABC ya. Jadi setelah saya perhatikan dengan seksama ternyata chart ini dibalik ya teman-teman. Nah, seperti yang dia prediksikan di sini, ada kemungkinan ya kita itu akan terjadi penurunan itu dari 29.000 ke sekitar kisaran 40-an ribu teman-teman. Karena dia chartnya dibalik. Sedangkan untuk yang bulanan di sini, saya anggap inilah merupakan chartnya investor yang long term ya, terutama yang yakin dengan Bitcoin. Jadi sekarang ini Bitcoin itu masih bertahan di atas EMA 55 atau Exponent Moving Average 55 ya. Dan beberapa kali memang pernah dia menyentuh EMA 55 ini, dan sekarang pun kita ini pada saat ini tuh sedang menyentuh dengan shadow di sini. Dan di RSI ini terjadi contoh 3 kali ya. Ketika RSI ini sudah jenuh dia di bawah itu dari fase downtrend, kemudian dia terjadi akumulasi di sini dan kemudian terjadilah yang namanya bull market. Setelah di peaknya terjadi lagi downtrend seperti ini, dan sekarang di yang ketiga ini kita sudah mengalami yang namanya downtrend teman-teman. Apakah setelah ini itu kita akan mengalami yang namanya fase flattening dulu, akumulasi dulu, konsolidasi dulu, atau kita akan lanjut ini melakukan yang namanya uptrend atau bull market. Dan ini untuk diketahui ini adalah chart yang 1 bulan teman-teman. Dan mempertimbangkan mengenai apa yang terjadi pada situasi ekonomi secara global sekarang ini, termasuk ada ancaman perang yang masih terus berlangsung, kemudian suku bunga The Fed, segala macam, itu tetap menjadi pertimbangan kita. Tetapi untuk yang melakukan DCA di kripto ini, saya yakin ya bahwa mereka itu pasti sudah punya visi yang jauh ke depan mengenai pasar ini, terutama ketika mereka melakukan DCA di koin-koin yang kuat seperti di Bitcoin, Ethereum, ataupun di BNB ya. Baik, sekarang kita ke Cardano teman-teman. Untuk update-nya ini dari Charles Hoskinson ya. Dia katakan I didn't
even know about this one. Cardano is getting too big. Dia katakan bahwa si Charles Hoskinson ini sendiri pun dia tidak tahu mengenai adanya berita ini. Dan dia katakan Cardano itu akan semakin besar. Karena dia men-tweet salah satu postingan dari Cointelegraph di sini ya. Dikatakan di sana, Cardano Accelerator Program Genius X ISPO nets 105 million in ADA. Jadi program akselerator yang berbasis di Cardano ini bernama Genius X ya. Dia telah mendelegasikan ADA senilai lebih dari 105 juta dollars ke Initial Stake Pool Offering atau disebut ISPO ya. Ini terjadi setelah pembuat pasar otomatis terdesentralisasi dan protokol manajemen likuiditas Genius Yield menyelesaikan ISPO-nya pada 10 Mei kemarin. Dengan lebih dari 14.500 delegator menstaking 272 Cardano ADA di 4 kumpulan saham resmi dan menjadikannya sebagai salah satu ISPO terbesar di dalam ekosistemnya Cardano. Dr. Sarati Coleman itu mitra pengelola Genius ya, percaya bahwa minat yang tinggi pada ISPO itu menggembirakan, mengingat 2 minggu terakhir terjadi peristiwa di cryptocurrency space itu yang didominasi oleh runtuhnya stablecoin algoritmik dan platform DeFi Terra. Ini adalah dukungan dari komunitas dan investor kami bahwa kami itu telah berada di jalur yang tepat, yang benar, membangun dan melepaskan fondasi yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan, mendukung perencanaan, proyek ambisius untuk memanfaatkan arsitektur smart contract yang unik di Cardano, dan memang ini secara lebih lanjut adalah mempromosikan adopsi. Dan untuk kita ketahui bersama ya, ISPO ini adalah crowdfunding ekosistem Cardano yang setara dengan inisial coin offering atau ICO ya, yang 2018 pasti tahu apa itu ICO. Stakeholders ADA ini mendelegasikan token ke pool dan menukar hadiah staking dengan token asli project. ISPO ini adalah non-custodial atau non-penahanan ya, dan ini berarti investor dapat mengklaim kembali ADA mereka itu yang didelegasikan pada tahap manapun. Jadi dia tidak terikat sampai misalnya 4 tahap, di tahap ketiga pun mereka mau tarik, mereka bisa tarik. Dan meskipun harga Cardano ini sampai hari ini tuh masih terjadi penurunan ya teman-teman, tapi saya kira untuk yang percaya ya dengan Cardano, this is not financial advice. Cardano ini masih terus berkembang di belakang layar. Kemudian coba kita lihat di sini ya. Cardano ADA network adds over 70,000 wallets in 30 day even as price tanks. Jadi meskipun harganya turun, ternyata ada perkembangan besar di belakang layarnya Cardano ini karena ternyata sampai hari ini pun dia terjadi penambahan 70.000 wallet hanya dalam waktu 30 hari terakhir ini teman-teman. Kemudian ada berita yang bagus juga dari Coincora ya. Dikatakan di sana, why Ethereum killer Cardano is surging so high lately. Jadi meskipun harganya sedang turun tetapi ya adalah sedikit perimbangan dikit, dia naik-naik sebentar gitu kan, meskipun akhirnya dia turun lagi. Jadi secara short term seperti itu. Dan kata di Coincora ini adalah Cardano itu merupakan salah satu di dalam top 10 besar itu yang tetap berada di sana dan selalu mempertahankan posisinya teman-teman. Kemudian poin keduanya dikatakan bahwa di keywords di sini ya, ADA is an innovative contract platform that uses a different consensus algorithm called proof of stakes. Jadi ketika yang lain-lain di dalam market cap 10 besar itu masih menggunakan proof of work, Cardano ini sudah proof of stake. Dan dia ini adalah yang lebih dahulu dari koin-koin besar lainnya. Kemudian Cardano blockchain juga itu mereward para penggunanya itu melalui validating transaction. Nah, jadi teman-teman, menurut Cardanians.io ya di Twitter akun ini, Cardano ini merupakan working proof of stakes ya. Dan dia itu tidak butuh di restart setiap bulan. Dia ini tidak seperti koin-koin yang lainnya dan yang selalu membutuhkan restart setiap bulan. Jadi Cardano ini udah jalan aja dia gitu kan. Jadi untuk sekarang ini Cardano masih merupakan aset digital yang transaction fee-nya itu sangat-sangat murah ya dibandingkan dengan Ethereum ataupun barangkali koin yang di dalam 10 besar lainnya. Dan mengutip kata Ben McMillan ya, yang merupakan CIO dari IDX Digital Asset ya, di Forbes itu dia mengatakan bahwa Cardano has had a long time in the making and it's now seeing considerable increase in project being created on its blockchain. Jadi Cardano ini sudah lama didesain dia, dan dia sudah lama menggunakan proof of stake. Dan sekarang ini
telah menunjukkan peningkatan di dalam pembangunan proyek-proyek baru di atas jaringannya si Cardano. Jika memang ya bulan Juni nanti itu teman-teman akan menjadi event yang besar untuk Cardano di fase hard fork ya, dengan kondisi harganya sekarang ini yang masih memang turun, saya akui itu. Menurut kalian teman-teman, apa prediksi kalian terhadap Cardano nanti di bulan Juni pada saat fase hard fork itu terjadi? Jangan ragu untuk menuliskan komentar kalian ataupun sharing pendapat kalian di kolom komentar ya, supaya barangkali orang-orang lain yang membaca komentar kalian itu mendapatkan referensi atau insight dari penjelasan kalian di sana. Terima kasih. Kemudian sekarang kita membahas Jet Coin atau stablecoinnya Cardano. Dan di sini saya akan mengutip salah satu tweet yang merupakan intisari dari kehati-hatian Cardano ya. Di sini Rick McCracken itu mengatakan Jet needs to be attacked with massive force as soon as it release on Cardano mainnet. Jadi dikatakan oleh dia, Jet ini butuh untuk diserang secara besar-besaran secepatnya ketika dia dirilis di Cardano mainnet. Ini untuk membuktikan bahwa Jet itu memang pantas untuk berada di ekosistem kripto ini, dan we need to find its strength and weakness early on so we don't have another Luna event. Jadi dengan begitu kita akan menemukan di mana kekuatannya, di mana kelemahannya sedini mungkin supaya kita tidak punya yang namanya kejadian seperti Luna kemarin itu. Dan di You Today itu Charles Hoskinson itu menjelaskan ya, Cardano founders believe that Jet stablecoin cannot lose its USD peg, unlike Terra USD. Here is why. Charles Hoskinson yakin ya bahwa stablecoin Jet ini tidak bisa kehilangan patokan USD-nya, tidak seperti yang terjadi di USD. Dan ini alasannya ya. Dan pertama-tama dia juga menjelaskan dulu kenapa USD itu bisa drop sampai parah sekali kemarin gitu teman-teman. Ternyata dia terjadi massive attack on the surface for USD. Jadi Hoskinson percaya bahwa crash Luna itu adalah akibat dari serangan yang juga mungkin dihadapi oleh protokol DeFi ataupun cryptocurrency lainnya setiap saat. Dia menyatakan bahwa serangan seperti itu bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari hackers atau peretas ya hingga traders. Eksploitasi kecil saja itu sudah cukup untuk memecahkannya dan berhasil. Itu kata Hoskinson di Twitter ya. Desas-desus yang beredar itu memang ya tentang bagaimana Luna runtuh itu begitu cepat, semuanya menyatu dengan kenyataan yang sama yang dihadapi oleh setiap protokol DeFi dan cryptocurrency lainnya. Ada serangan besar-besaran dari hackers hingga traders. Jika ada celah, maka seseorang akan menemukannya dan merusaknya. Dan inilah bagaimana Jet dilindungi dari sesuatu yang seperti ini, kata Charles Hoskinson. Ketika ditanya oleh salah seorang pengguna di Twitter ya, dia mengatakan bagaimana stablecoin itu berdasarkan Cardano itu dapat menghindari kehilangan patokan atau peg USD-nya. Hoskinson itu memberi jawaban singkat. Dia katakan penjaminan berlebihan atau over collateralization. Jet itu juga merupakan stablecoin yang algoritmik seperti USD, namun algoritmenya itu didasarkan pada rasio jaminan 400 sampai 800% untuk Jet, dan Shen itu yang merupakan koin cadangan Jet. Melalui ini, mekanisme kolateralisasi Jet itu didesentralisasi dan didukung oleh pengguna yang mencetak Shen dan memasukkan ADA itu ke dalam kumpulan likuiditas. Dengan demikian, tingkat kolateralisasi itu tetap kurang lebih akan stabil. Dan perlu saya tambahkan di sini ya teman-teman, Cardano ini terkenal dengan filosofinya yang slow but sure, tetapi ini adalah upayanya Charles Hoskinson dengan timnya ya, IOG itu untuk menjaga trust dan menjaga keamanan, karena investor itu tidak sekedar menaruh kepercayaan di sini, tetapi dia menaruh uangnya di dalam project blockchain-nya Cardano ini teman-teman, apalagi mereka yang melakukan hold untuk long terms. Jadi mereka ini bahkan ya pernah melakukan yang namanya sayembara untuk meningkatkan keamanan ataupun kekuatan jaringannya di Cardano itu, sehingga bagi siapapun yang bisa menemukan celah atau kerusakan di dalam jaringan, maka dia akan diberi reward oleh timnya Cardano. Dengan begitu, mereka akan mengetahui di mana kelemahannya. Sehingga dalam masa depannya, Cardano itu dia akan terus kuat dan terus berkembang semakin besar dan menghindari yang namanya attack, serangan-serangan dari hackers ataupun traders ataupun hal yang terjadi seperti di insiden Terra Luna dan USD-nya kemarin itu teman-teman. Dan untuk altcoin yang terakhir di sini itu adalah XRP ya.
Despite SEC crumbling lawsuit against Ripple, investor aren't impressed. Jadi meskipun gugatan SEC terhadap Ripple ini runtuh, investor itu tidak terkesan. Tampak ya bahwa telah terjadi kematangan ya dalam hal pemahaman dan visi mengenai masa depan XRP ini, meski sering diberitakan buruk dengan adanya gugatan SEC. Bahkan ketika SEC gagal dalam meruntuhkan XRP pun, XRP Army itu sudah tidak peduli lagi dengan SEC. Ini karena XRP semakin hari semakin mendapat kepercayaan dari para holdersnya, teman-teman. Dan ditambah lagi sekarang ini ya, untuk XRP itu, Ripple ini signs new partnership with international money transfer firm to use XRP for cross-border payments. XRP menandatangani kemitraan baru dengan perusahaan pengiriman uang internasional untuk menggunakan XRP untuk pembayaran lintas batas. Dalam siaran pers terbarunya, Ripple mengatakan bahwa pihaknya bergabung dengan Vinci yang berkantor di pusat di Vilnius ya untuk menawarkan layanan bagi pelanggan retail dan business to business atau B2B ya. Dengan protokol likuiditas sesuai permintaan atau ODL, RippleNet ini akan memanfaatkan XRP untuk memungkinkan pembayaran antar Eropa dan Meksiko tanpa mengharuskan Vinci untuk mengikat modal dengan akun pra pendanaan yang berlokasi di luar negeri. Kami senang dapat bekerja sama dengan Ripple untuk mempermudah pelanggan Vinci memindahkan uang ke seluruh dunia. Kami memiliki tujuan mendasar yang sama untuk menghilangkan inefisiensi yang tersembunyi yang mempengaruhi pembayaran internasional. Penghematan dan peningkatan operasional yang akan kami capai dengan menggunakan ODL Ripple itu akan memungkinkan kami mengembalikan uang ke bisnis dan meningkatkan penawaran kami kepada pelanggan kami. Jadi menurut kalian teman-teman, sekalipun XRP ini terus saja diserang oleh SEC, menurut saya XRP ini tetap akan berkembang ke depannya. Itu yang saya yakini. Lagi-lagi saya katakan, this is not financial advice. Silakan meriset sendiri sebelum kalian memutuskan membeli koin apa saja. Baik teman-teman, semoga di Fossil Hard Fork nanti itu Cardano itu bisa menunjukkan price action yang bagus. Kemudian XRP juga akan berkembang, BTC juga akan segera pulih. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Salam Black Juan. Peace my friend.